Tahu film Enemy at the Gates? Yuk langsung kita bahas filmnya. Berikut adalah alur cerita sinopsis film Enemy at the Gates 2001. Judul, Enemy at the Gates. Sutradara, Jin-Jaku Wes Anaut. Berlatar, pertempuran Stalingrad, Perang Dunia II. Pemeran utama, Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz, Joseph Fiennes. Sinopsis alur cerita. Tahun 1942. Stalingrad menjadi medan pertempuran paling brutal antara Jerman Nazi dan Uni Soviet. Di tengah reruntuhan kota, seorang penembak jitu muda Soviet bernama Vasily Zaitsev, Jude Law, mulai mencuri perhatian karena kemampuannya membunuh tentara Jerman dari jarak jauh. Zaitsev awalnya hanyalah seorang gembala dari Ural, tetapi ia menjadi pahlawan propaganda berkat jurnalis dan perwira politik bernama Danilov Joseph Fiennes. Keduanya berteman, namun hubungan mereka mulai retak ketika keduanya jatuh cinta pada wanita yang sama, Tania Chernova, Rachel Weisz, seorang tentara perempuan pemberani. Ketika kekuatan Zaitsev sebagai simbol perlawanan Soviet makin kuat, Nazi mengirim penembak jitu terbaik mereka, Mayor Erwin Konik, Ed Harris, untuk membunuh Zaitsev dalam duel 1 lawan 1. Konik adalah sosok tenang, berpengalaman, dan mematikan. Pertarungan mereka bukan hanya soal keahlian membidik, tapi juga permainan kecerdasan dan kesabaran di tengah puing-puing perang. Pertarungan berlangsung selama berhari-hari dengan banyak korban di kedua pihak, termasuk orang-orang dekat Zaitsev. Dalam duel terakhir yang menegangkan, Zaitsev berhasil membunuh Konik, menyelesaikan duel yang menjadi simbol pertarungan dua ideologi besar, Nazi Jerman vs Uni Soviet. Tema utama, perang psikologis antara dua sniper. Cinta segitiga di tengah kehancuran. Propaganda dan manipulasi. Heroisme dan pengkhianatan dalam masa perang. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter utama dalam film Enemy at the Gates 2001. Pemeran dan karakter. 1. Jude Law sebagai Vasily Zaitsev. Penembak jitu muda dari Ural, menjadi simbol harapan Soviet di pertempuran Stalingrad. Diangkat dari kisah nyata penembak jitu legendaris Soviet. 2. Ed Harris sebagai Mayor Erwin Konik. Sniper elit dari Wehrmacht tentara Jerman, dikirim khusus ke Stalingrad untuk membunuh Zaitsev. Tenang, disiplin, dan sangat berbahaya. 3. Joseph Fiennes sebagai Komisar Danilov. Petugas propaganda Soviet yang mempopulerkan Zaitsev. Awalnya teman dekat, namun hubungannya dengan Zaitsev memburuk karena cinta segitiga dan idealisme yang berbeda. 4. Rachel Weisz sebagai Tania Chernova. Tentara wanita Soviet dan kekasih Zaitsev. Ia kehilangan orang tuanya akibat kekejaman Nazi dan memutuskan untuk berjuang sebagai pejuang garis depan. 5. Bob Hoskins sebagai Nikita Khrushchev. Tokoh sejarah nyata, saat itu komandan Soviet di Stalingrad, menekan para perwira untuk terus mengangkat moral pasukan dengan propaganda. 6. Ron Perlman sebagai Koulikov. Sniper veteran Soviet yang dikirim untuk membantu Zaitsev dalam memburu Konik. Nasibnya berakhir tragis dalam duel dengan Konik. 7. Eva Mattes sebagai Ibu Tania. Ibu Tania, seorang wanita Yahudi yang trauma atas kekejaman Nazi, namun tetap tinggal di Stalingrad. Berikut versi cerita kompleks dari film Enemy at the Gates 2001, ditulis ulang dengan gaya naratif yang mendalam dan emosional. Judul, Di Tengah Puing, Dua Mata Membidik. Kota yang hancur, jiwa yang terbakar. Stalingrad, 1942. Kota itu bukan lagi tempat tinggal, tapi kuburan terbuka. Di antara ledakan dan jerit kematian, seorang prajurit muda bernama Vasily Zaitsev tiba bersama gelombang tentara Soviet. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak gembala dari pegunungan Ural. Tapi di tangannya, senapan menjadi perpanjangan naluri. Setiap peluru adalah pesan kepada musuh bahwa tanah ini belum mati. Dari senapan ke simbol, kemampuan Vasily tak luput dari mata Komisar Danilov, seorang petugas propaganda. Dalam kekacauan dan kekalahan, rakyat butuh pahlawan, dan Vasily adalah bahan bakar sempurna. Dengan kata-kata dan selebaran, Danilov mengubahnya menjadi legenda hidup. Tapi semakin besar bayangan Vasily sebagai simbol, semakin kecil ruangnya untuk menjadi manusia biasa. Cinta dalam reruntuhan. Di antara puing dan ketakutan, tumbuh harapan. Tania Chernova, wanita tangguh berdarah Yahudi, yang kehilangan ayahnya di tangan Nazi. Ia bergabung dengan pasukan tempur, tak hanya karena dendam, tapi karena keyakinan bahwa hidup tak boleh tunduk. Vasily jatuh cinta, begitu juga Danilov. Cinta segitiga ini tumbuh bukan dari gairah, tapi dari rasa putus asa akan makna dalam dunia yang nyaris musnah. Duel tak terucap, keberhasilan Vasily mengguncang Nazi. Maka dikirimlah Mayor Erwin Konik, penembak jitu Jerman yang dididik untuk berburu. Tapi yang terjadi bukan pertempuran biasa, ini duel jiwa. Konik bukan hanya lawan dalam bayang-bayang, tapi bayangan Vasily sendiri, seorang pembidik yang dingin, terlatih, dan sepenuhnya yakin akan tugasnya. Hari-hari berlalu dalam ketegangan senyap. Mereka saling mengintai di antara bangunan hancur, menunggu satu kesalahan kecil. Di saat yang sama, satu persatu rekan Vasily gugur.
Taktik berubah jadi perang psikologis. Kebenaran dan pengkhianatan. Danilov, yang merasa dikalahkan oleh cinta dan kemasyhuran Vasily, kehilangan keyakinan pada sistem yang dulu ia bela. Ia menyadari, bukan hanya Nazi yang bisa memanipulasi, tapi mereka juga. Dalam tindakan terakhirnya, Danilov menebus dosanya membiarkan dirinya menjadi umpan demi memberi kesempatan Vasily menghabisi Konik. Bagian 6, peluru penutup. Duel itu berakhir bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan keheningan. Vasily membunuh Konik bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan beban. Ia telah selamat, tapi apa arti kemenangan di kota tanpa masa depan? Tania, yang sempat diyakini gugur, ditemukan masih hidup. Dalam keheningan rumah sakit lapangan, Vasily dan Tania saling menggenggam tangan, bukan karena perang telah usai, tapi karena mereka masih manusia yang butuh cinta, meski dunia telah runtuh. Tema dan nuansa. Duel antara dua pemanah bayangan dari ideologi yang bertabrakan. Cinta sebagai pengingat bahwa manusia masih bernyawa di tengah mesin propaganda. Pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh, kadang dari sahabat dan sistem itu sendiri. Kemenangan bisa terasa lebih sunyi dari kekalahan.